Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa, saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti ya buat teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas penderita asam lambung Kertanseti harus lakukan ini terus. Lakukan ini terus itu lakukan apa? Ya, mungkin kalian harus lakukan apa, Mas? Penderita asam lambung Kertanseti agar bisa cepat membaik itu, agar cepat proses penyembuhannya itu agak cepat itu bagaimana? Nah, di sini saya akan bercerita sedikit ya tentang apa sih yang harus dilakukan oleh penderita GERD asam lambung Kertanseti ini. Jadi kalian mungkin yang baru-baru aja kena atau yang mungkin yang sedang parah-parahnya ya, ini kalian tonton sampai habis ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Aslamku ini, silahkan subscribe di bawah. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang ya. Karena tanpa kalian channel Aslamku ini tidak ada apa-apanya. Jadi marilah kita berteman di channel Aslamku ini, kita saling sharing, kita saling berbagi informasi, kita saling ya bertukar pengalaman gitu ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas itu ya, apa sih yang harus kita lakukan terus itu apa sih, Mas? Yang pertama, saya udah berulang kali bicara tentang ini ya, ini apa sih 3P. 3P ini terus ya, terus sampai kalau 3P ini kalau menurut saya itu terus sampai selamanya ya, karena 3P ini sangat baik untuk kita. Itu pola hidup kita itu harus baik ya, harus sehat, harus bersih, harus disiplin ya. Jadi nggak bisa kita seperti dulu lagi. Kalau kita seperti dulu lagi ya sama saja kita ingin pokoknya seperti dulu lagi itu sangat-sangat tidak sehat ya, dan bisa menimbulkan ya ini Kertanseti. Asam lambung Kertanseti kan berawal dari pola hidup yang nggak sehat. Masa kita mungkin udah sembuh terus mau berhenti dari 3P, nanti kena lagi gimana? Kan jangan ya, jangan. Kalau kena lagi ya jangan ya. Kita memang harus 3P ini terus. Ini nggak ada ujungnya 3P ini terus sampai selamanya mungkin ya. Kita lakukan terus, kita terapkan terus, jadi kita nanti terbiasa. Nah, dengan kita terbiasa, kita lupa bahkan nggak mau udah melakukan pola hidup yang dulu lagi, yang berantakan, yang sering begadang, yang merokok, yang beralkohol ya, pokoknya yang telat makan. Itu nanti kita menyesuaikan sendiri lama-lama. Dan pastinya itu kita otomatis menerapkan itu ya, menerapkan 3P terus sampai lama ya, pokoknya kita itu harus terus menerapkan pola hidup sehat, karena itu sangat penting sekali ya. Jadi terus itu yang pertama. Terus yang kedua ini masalah herbal atau obat-obatan itu kita konsumsi terus. Misal kita coba 1 bulan, kita coba ada kecocokan, ada perubahan, teruskan. Itu sampai berapa lama, Mas? Ini sampai sekalian sembuh total. Loh, tapi kalau obat dokter gimana, Mas? Kalian konsultasi aja ke dokternya. Dok, ini obat ini mau saya konsumsi sampai saya sembuh, itu bagaimana? Apakah ada efek samping atau apa, ada gimana, atau perlu ganti obat atau gimana yang buat jangka panjang? Jadi kalian harus konsultasi ke dokternya, karena dokternya yang lebih tahu ya, yang lebih paham tentang obat-obatan yang dia kasih ke kita. Jadi begitu kalau obat dokter. Kalau herbal itu menurut saya aman ya, lebih aman daripada obat, karena herbal itu sifatnya alami ya, pokoknya sifatnya bukan kimia dan kita pastinya bisa, dan ini juga bisa menimbulkan masalah kalau kita minumnya berlebihan. Semuanya, mau kunyit, mau temulawak, mau madu, mau lidah buaya, itu semuanya ada efeknya kalau berlebihan. Jadi kalian harus tahu takarannya seberapa, terus perharinya itu minumnya caranya bagaimana.
ya. Terus cara mengolahnya juga bagaimana. Jadi kalian di situ harus paham ya. Kalau masalah herbal itu sih menurut saya mau dikonsumsi lama pun nggak apa-apa, tapi nanti kalau udah sembuh jarang-jarang gitu itu nggak apa-apa, malah bagus kalau herbal ya. Kalau menurut saya herbal, kalau obat dokter kalian konsultasi aja ke dokter kalau misal kalian cocoknya dengan obat dokter. Kalau cocoknya dengan herbal ya malah enak ya, malah mudah, malah dia itu alami sifatnya ya. Jadi itu sih yang menurut saya itu harus kalian lakukan terus, hal-hal itu harus kalian lakukan terus ya. Ada juga yang udah sembuh, ada yang udah sembuh terus dia itu udah sembuh pun dia masih minum herbal. Karena apa? Karena biar pencernaan kita itu kuat ya, kuat dan tahan dengan segala penyakit ya, atau segala virus atau apa ya. Jadi memang herbal, kalau kita nanti udah sembuh 100%, itu kita jangan lupa dengan herbal dan 3P ini terus ya, ini terus, udah nggak bisa diganggu gugat, ini terus pasti kalian akan sehat, bertambah sehat, tambah sehat, tambah sehat, dan bisa bahagia kembali, bisa senyum kembali, bisa seperti dulu lagi. Yang pastinya 3P-nya jangan sampai dilupakan ya. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan di video ini. Jadi saya juga sama begitu ya, saya juga sama melakukan itu, saya juga sama. Mungkin kedepannya terus ya, karena kan kebanyakan orang yang udah sembuh itu 3P-nya semrawut, sembarangan lagi, terus akhirnya kena lagi, bahkan kenanya lebih parah. Nah di situ kita harus belajar. Kita harus belajar dari kesalahan orang-orang yang mungkin udah sembuh terus ndablek lagi, sembuh ndablek lagi gitu terus. Kapan mau sembuhnya ya? Kan kita senengnya kan kalau sehat ya, kalau sakit kan nggak seneng ya. Udah sakit nggak bisa kerja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan kita sedih ya. Kita di situ belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang ini, yang saya tahu ya, yang pernah saya tanyain itu begitu ceritanya. Ada juga, mungkin ada juga yang udah kena 2 kali atau 3 kali di sini di channel Aslam ini mungkin ada. Dan biasanya itu kena pertama itu tidak parah, dan kena yang kedua kalinya itu malah lebih parah, itu juga ada. Ada juga yang kebalikannya, yang pertama parah terus kena lagi dia cuma ringan aja, itu juga ada. Jadi macam-macam, kita nggak bisa mematok sembuh kita dengan nanti melakukan yang pola hidup yang dulu lagi, itu nggak bisa. Kita harus udah cari aman aja. Ini menurut saya cari aman saja. Seperti saya tetap cari aman, nggak bisa saya seperti dulu lagi ya. Udah gitu aja sih yang mau saya sampaikan di video ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe ya. Terima kasih atas tontonannya, kalian sudah menonton sampai habis ya. Semoga saja video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.